Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Kita akan memilih pemimpin di lembaga eksekutif maupun legislatif melalui pemilu. Ketika kita memilih seorang pemimpin, pemimpin seperti apakah yang akan kita pilih? Atau sebaliknya, kalau kita dipilih untuk menjadi pemimpin, pemimpin seperti apakah kita ingin menjadi? Oswald Sanders mengatakan, keagungan sejati, kepemimpinan sejati, dicapai bukan dengan mereduksi manusia menjadi pelayannya sendiri, melainkan memberikan dirinya dalam pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan konsep dan praktek kepemimpinan yang sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan yang dipahami dan dilakukan kebanyakan orang. Pada umumnya, konsep kepemimpinan dikaitkan dengan kuasa, karena kepemimpinan sering diidentik dengan kuasa. Maka pada umumnya, orang beranggapan seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kuasa. Kuasa untuk mempengaruhi orang lain, kuasa karena memiliki uang, kuasa karena memiliki senjata, kuasa karena memiliki keahlian. Sementara konsep Tuhan Yesus tentang kuasa sangat berbeda. Ia tidak menyediakan kuasa, tetapi memberikan pengertian yang berbeda tentang kuasa. Yesus tidak menitik beratkan kepemimpinan kepada kuasa, tetapi pada kerendahan hati untuk melayani. Dalam Galatia 5 ayat 13, Tuhan Yesus melihat kerajaannya sebagai suatu komunitas yang saling melayani. Alkitab memakai kata doulos dan diakonos yang diterjemahkan sebagai hamba. Doulos mengacu kepada seseorang yang berada di bawah otoritas orang lain. Sedangkan diakonos lebih menekankan kerendahan hati seorang yang melayani. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin, namun kerendahan hati seorang pelayan. Yesus membalikan 180 derajat konsep kepemimpinan yang dimiliki kebanyakan orang, termasuk para muridnya. Untuk mengerti konsep yang mendalam tentang pemimpin yang melayani, marilah kita memperhatikan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus 9 ayat 30-37. Dalam konteks Markus 9, para murid sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal sang guru baru saja memberitahukan mereka tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ironis, Yesus selalu mengajarkan kepemimpinan yang sejati. Bagi yang ingin di depan, haruslah menjadi yang paling belakang. Yang ingin menjadi pemimpin, harus menjadi hamba. Untuk menjelaskan ini, Yesus merangkul seorang anak kecil sebagai model. Seorang anak kecil tidak memiliki pengaruh sama sekali, tidak memiliki kuasa. Namun Yesus berkata, siapa yang menyambut sesamanya, yang tidak berarti ia menyambut Tuhan. Kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya, tetapi berapa banyak orang yang dilayaninya. Kebesaran seorang pemimpin terletak justru pada komitmennya kepada mereka yang tersisih, kecil, marginal, dan sering terlupakan. Yang kedua, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43 dan 44. Yesus berulang kali menjelaskan kepemimpinan adalah pelayanan. Yesus mengajukan syarat yang konkret kepada murid-murid yang ingin menjadi pemimpin. Yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Kita cenderung ingin jadi besar, namun tidak mau menjadi pelayan bagi sesama. Kita memilih untuk menjadi yang terkemuka, namun tidak pernah rela menjadi hamba bagi orang lain. Yesus selalu berkata tentang dirinya, "Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Markus 10 ayat 45. Jadi, kepemimpinan yang Yesus ajarkan dan teladankan adalah kepemimpinan yang sangat sulit dan sangat tidak natural. Namun, konsep tersebut senantiasa menantang kita untuk terus-menerus bergumul dengan kuatnya godaan untuk berkuasa. Seperti Yohanes, Yakobus, serta para murid lainnya yang selalu ingin menjadi yang terutama, yang terdepan, yang terhebat. Kita pun demikian. Kiranya Allah menolong kita semua untuk terlepas dari jerat kuasa, dan dalam anugerahnya kita dimampukan menjadi pemimpin yang sejati, yang melayani sesama. Amin.